Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Dari sekian perangkat daerah ini 17-nya itu ya di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat, 7 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Itu ya. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, saudara ASH sebesar 1,1 miliar, saudari RUL sebesar 2,3 miliar, saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar, di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Ya. Pengelolaan dan distribusi uang diatur oleh FAR, pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Group bernama belanja RSUD. Ini kalau yang di RSUD, tadi kan ada 3 RSUD. Nah, diatur di situ. Kemudian setiap pengambilan uang untuk bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan, nanti rekan-rekan akan lihat, dan mengirimkan melalui WA Group tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus yang sama atau modus-modus dalam penerimaan lainnya. Terhadap peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 2-3 Maret 2026, KPK selanjutnya mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi dengan rincian 10 orang yang diamankan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 di wilayah Pekalongan dan dibawa ke Jakarta, yaitu saudari RUL, Direktur PT RNB 2024 sampai dengan sekarang, saudara ANG selaku staf bupati, saudara BER selaku staf bupati, saudara Dew selaku staf bupati, saudara MYA selaku sekretaris daerah Kabupaten Pekalongan, saudara RYN pelaksana tugas Direktur RSUD KSSI Pekalongan, saudara HRM selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan, saudara BRM selaku Camat Karanganyar, saudara MDR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, dan saudara AUL selaku Ajudan Bupati, 10 orang. Kemudian 3 orang yang diamankan di Semarang pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2026, 2025 dan 2025-2030. Saudari HNI selaku Kabag di Pemkab Pekalongan, yaitu orang kepercayaannya Bupati. Kemudian satu lagi saudari FIA selaku Ajudan Bupati.
Ketiga orang tersebut selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian satu orang lainnya datang ke kantor KPK setelah dihubungi oleh tim KPK, ya saudara MSA, selaku Direktur PT RNB, sekaligus anak dari Bupati. Ya. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah. Sementara ini untuk sekretaris daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali, ya. Jadi Pak Sekda dalam keterangannya kepada penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta, ya, beberapa pihak lainnya telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan ketika Bupati membuat atau mendirikan perusahaan PT RNB dan kemudian ikut dalam pengadaan di Kabupaten Pekalongan. Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati. Jadi, para pegawai atau pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan sebetulnya, ya, sudah mengingatkan kepada Ibu Bupati terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Tetapi peringatan yang disampaikan tidak diindahkan dan tetap menjalankan sesuai dengan keinginannya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga telah secara intens memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan milik RUL serta barang bukti elektronik BBE milik pihak-pihak terkait. Terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka, bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, saudara FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.